Kisah Para Rasul 14 ayat 19 sampai 20. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia, lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Penderitaan karena Injil. Saudara-saudara, dalam Kisah 14 ayat 19 sampai 20, Paulus masih pelayanan misi di Listra. Namun kali ini mendapatkan tantangan yang sangat serius. Mereka dilempari dengan batu dan diseret, bahkan disangka sudah mati. Inilah risiko pelayanan misi, pemberitaan Injil. Pertanyaannya adalah, siapakah mereka yang melakukan persekongkolan yang jahat ini? Dalam ayat 19 dikatakan, mereka adalah orang Yahudi yang berasal dari Antiokhia dan Ikonium. Berarti orang-orang Yahudi yang sama yang sebelumnya telah menolak Injil yang diberitakan oleh Paulus dan Barnabas. Lalu, apa motivasi penganiayaan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang berasal dari Antiokhia dan Ikonium ini? Ada beberapa alasan. Yang pertama, penolakan terhadap Injil. Orang Yahudi menolak Injil yang diberitakan oleh Paulus dan Barnabas karena mereka tidak percaya bahwa Yesus Kristus yang diberitakan. Kedua, ingin menghentikan pemberitaan Injil dan mempertahankan kekuasaan atau pengaruh mereka atas komunitas Yahudi. Ketiga, kecemburuan. Orang Yahudi merasa cemburu karena Paulus dan Barnabas telah berhasil mengumpulkan banyak pengikut di antara orang-orang Yahudi. Saudara-saudara, bagaimana tanggapan orang-orang yang sudah percaya atau murid-murid pada waktu penyiksaan, penganiayaan yang menimpa Paulus? Tentu mereka menolong Paulus, namun mereka tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Inilah ajaran kasih Kristus, sebab firman Tuhan katakan, kasihilah musuhmu dan balaslah kejahatan dengan kebaikan. Saudara-saudara, Injil terus diberitakan dan tantangan selalu ada. Kita mengambil komitmen mendukung dan mendoakan mereka yang dengan setia memberitakan Injil seperti Paulus dan Barnabas. Kita mendukung dan mendoakan mereka yang rela berkorban, rela pergi ke desa, rela pergi ke pedalaman demi pemberitaan Injil. Gereja masa kini perlu berdoa dengan sungguh-sungguh bagi pelayanan misi pemberitaan Injil. Firman Tuhan katakan, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Saudara-saudara yang kekasih, mari ambil bagian dalam misi pemberitaan Injil bersama HOR Ministry.